Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnita. Saya dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Saya akan mengajukan beberapa judul penelitian tesis dan saya akan menjelaskan alasan-alasan saya memilih judul tersebut. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran Flipstar atau Flipbook Sistem Tata Surya pada mata pelajaran IPA kelas 6 sekolah dasar. Menurut saya, judul ini layak untuk diterima karena ada beberapa alasan saya memilih judul ini. Yang pertama, kondisi lapangan. Pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik cenderung pasif dalam menerima materi. Keterbatasan media pembelajaran dan inovatif dan interaktif sehingga penyampaian materi masih monoton dan kurang menarik perhatian peserta didik. Kemudian peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep IPA yang bersifat abstrak karena materi tidak didukung dengan visualisasi yang memadai. Kemudian motivasi belajar peserta didik yang rendah ditandai dengan kurangnya antusiasme dalam mengikuti proses pembelajaran IPA. Kemudian penggunaan media pembelajaran digital belum optimal, padahal perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian guru cenderung menggunakan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga siswa kurang mendapatkan variasi pengalaman belajar. Kemudian, belum tersedia media pembelajaran Flipstar yang dapat mengintegrasikan teks, gambar, audio, dan interaktivitas untuk mendukung pemahaman konsep IPA secara menyenangkan. Kemudian, judul ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berorientasi pada kompetensi, serta mengedepankan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna. Materi Tata Surya pada mata pelajaran IPA kelas 6 memerlukan dukungan media pembelajaran yang inovatif agar siswa atau peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu memahami keterkaitan antar konsep dan fenomena alam. Kemudian, Flipbook interaktif atau Flipstar mendukung capaian pembelajaran kurikulum Merdeka karena dapat menyajikan materi berbasis literasi visual, digital, serta mendorong peserta didik untuk belajar mandiri sekaligus kolaboratif. Kemudian selaras dengan konsep pembelajaran mendalam atau deep learning. Deep learning menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, penuh kesadaran dan menyenangkan. Sedangkan media Flipstar memungkinkan siswa untuk memahami materi sistem tata surya secara visualisasi melalui gambar, animasi, dan teks interaktif sehingga konsep lebih mudah dipahami. Kemudian mengaplikasikan, siswa dapat menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Kemudian merefleksi. Melalui fitur interaktif, siswa terdorong untuk bertanya, berdiskusi, dan menarik kesimpulan sendiri. Dengan demikian, Flipstar tidak hanya memindahkan teks ke format digital, tetapi menjadi sarana belajar yang mendalam dan kontekstual. Kemudian inovasi yang relevan dengan tantangan pendidikan saat ini. Jadi kondisi pembelajaran saat ini menuntut guru dan sekolah untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Flipstar sebagai media berbasis flipbook digital menghadirkan kombinasi teks, gambar, audio, dan interaktivitas yang mampu meningkatkan motivasi serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian pengembangan ini sejalan dengan tuntutan era digital yang menekankan literasi digital sebagai salah satu kompetensi abad ke-21. Kemudian kontribusi akademik dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pengembangan media pembelajaran inovatif pada tingkat sekolah dasar. Kemudian secara praktis, Flipstar dapat menjadi media alternatif yang mudah digunakan oleh guru dan siswa, serta dapat diterapkan dalam pembelajaran tatap muka maupun secara mandiri. Nah, judul penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena media pembelajaran Flipstar akan diintegrasikan dengan simulasi virtual menggunakan website Pet Colorado. Sebagian besar media Flipbook hanya menyajikan materi dalam bentuk teks, gambar, audio, ataupun animasi.
Sedangkan penelitian ini menambahkan fitur percobaan virtual berbasis Pet Colorado sehingga siswa tidak hanya mencoba dan melihat, tetapi juga dapat melakukan eksplorasi interaktif terhadap konsep tata surya. Nah, hal ini menjadikan Flipstar bukan sekadar media presentasi, tetapi juga sebagai sarana eksperimen digital yang mendukung pembelajaran berbasis inquiry. Kemudian pendekatan deep learning melalui eksperimen virtual. Dengan adanya simulasi Pet Colorado, siswa didorong untuk mengamati, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan fenomena astronomi. Proses ini mendukung prinsip deep learning, di mana siswa memperoleh pengalaman belajar bermakna, kritis, dan reflektif sekaligus menyenangkan. Nah, kemudian memfasilitasi konsep abstrak menjadi konkret. Materi sistem tata surya seringkali sulit dipahami karena objek dan peristiwa astronomi tidak bisa diamati secara langsung di dalam kelas. Melalui simulasi Pet Colorado yang diintegrasikan ke dalam Flipstar, peserta didik dapat mengamati pergerakan planet, rotasi, revolusi, dan gerhana secara virtual sehingga konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Kemudian kontribusi baru dalam pengembangan media digital. Sebelumnya, penelitian pengembangan media Flipstar di sekolah dasar umumnya terbatas pada penyediaan visual interaktif. Kebaruan penelitian ini adalah penggabungan Flipstar dengan laboratorium virtual, sehingga media pembelajaran tidak hanya bersifat informatif tetapi juga eksperiensial atau berbasis pengalaman langsung. Nah, referensi dengan kurikulum dan kompetensi abad ke-21. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, dan pemecahan masalah. Dengan adanya integrasi Pet Colorado, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, selanjutnya judul penelitian yang kedua yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis digital pada mata pelajaran IPA kelas 6 sekolah dasar. Judul ini menurut saya relevan dan layak untuk dikembangkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama dilihat dari kondisi lapangan. Dalam pembelajaran, guru hanya menggunakan buku pedoman peserta didik sebagai pengganti LKPD, sehingga aktivitas belajar kurang bervariasi. Kemudian keterbatasan penggunaan LKPD menyebabkan peserta didik hanya belajar dari buku pedoman, kurang tertentang mencari informasi lain dan mudah merasa bingung. Kemudian siswa masih mengalami kesulitan memahami materi IPA, khususnya tentang sistem tata surya. Kemudian kesesuaian dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pada kemandirian belajar, penguatan literasi sains, serta penggunaan media dan teknologi digital dalam pembelajaran. Jadi LKPD digital memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih aktif, interaktif, dan kontekstual sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka yang berorientasi pada student center learning. Kemudian efisiensi dan inovasi dalam pembelajaran IPA. LKPD digital dapat membuat teks, gambar, video maupun simulasi interaktif yang membuat materi IPA yang lebih mudah dipahami. Serta guru pun terbantu karena dapat memantau jawaban peserta didik dengan lebih praktis serta dapat menyesuaikan LKPD dengan kebutuhan kelas. Nah, kemudian kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selama ini penelitian pengembangan LKPD banyak berfokus pada bentuk cetak ataupun digital sederhana seperti PDF ataupun PowerPoint interaktif. Namun, masih sangat jarang mengintegrasikan dengan percobaan virtual menggunakan Pet Colorado langsung ke dalam LKPD digital. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam penggabungan LKPD digital dengan simulasi sains interaktif, sehingga peserta didik tidak hanya mencoba dan menjawab soal, tapi juga melakukan eksperimen virtual yang menyerupai percobaan nyata. Hal ini memperkuat keterampilan proses sains peserta didik, yaitu mengamati, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Meskipun keterbatasan sarana laboratorium di sekolah dasar masih menjadi kendala. Jadi penelitian pengembangan LKPD ini akan dibuat menggunakan website level sheet dan diintegrasikan dengan penggunaan web Pet Colorado untuk memberikan pengalaman percobaan secara virtual. Selanjutnya judul yang ketiga yaitu pengembangan media e-book interaktif pada mata pelajaran PKN kelas 5 sekolah dasar. Alasan saya memilih judul ini dilihat dari kebutuhan di lapangan.
Jadi ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan media pembelajaran yang digunakan guru dalam mata pelajaran PKN masih dominan berbasis buku teks cetak sehingga kurang menarik perhatian peserta didik. Materi PKN sering dianggap membosankan oleh peserta didik karena penyajiannya monoton sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian guru masih kesulitan mengembangkan media pembelajaran berbasis digital sehingga dibutuhkan alternatif media yang praktis, inovatif, dan mudah untuk digunakan. Nah, keunggulan media e-book interaktif ini yang pertama itu fleksibel. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, baik melalui laptop, tablet, maupun smartphone. Kemudian interaktif, adanya fitur soal latihan, tautan, video, ataupun animasi membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Mendukung diferensiasi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sebagaimana dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian kontribusi penelitian. Jadi penelitian ini menghasilkan produk inovatif berupa interaktif yang dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran PKN, memberikan solusi nyata dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka melalui penggunaan media digital yang kreatif. Kemudian mendorong peserta didik untuk lebih aktif, mandiri, dan gemar belajar PKN dengan cara sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kelebihan dari ketiga judul yang telah saya jelaskan sebelumnya tentunya dapat memberikan manfaat bagi guru agar lebih mudah dalam menyampaikan materi, meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena menggunakan media yang lebih inovatif, serta dapat digunakan oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja selama mereka memiliki perangkat seperti HP, tab, laptop, ataupun komputer dan terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga media pembelajaran ini tentunya dapat digunakan oleh peserta didik kapan saja dan dapat digunakan berulang kali. Nah, itulah penjelasan dari saya terkait dengan alasan saya memilih ketiga judul tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.